Oke, lanjut ke subbab berikutnya. Ini nggak terlalu rumit sih, transformasi linear inverse. Hanya ini sedikit agak digabungkan dengan kernel dan range aja, tapi ya nggak rumit lah. Nih ya, jadi yang pertama karena inverse, kita akan bicara dulu tentang transformasi linear satu-satu. Karena transformasi hanya bisa di-inverse kalau transformasinya adalah satu-satu. Jadi nggak boleh ada, misalnya dari V ke W, maka dari vektor-vektor di W itu harus semuanya tuh beda gitu hasilnya di W-nya. Misalnya V1-nya hasilnya W1, maka V2 juga nggak boleh hasilnya W1. Gitu ya. V2 harus W2 gitu, dan seterusnya. Nah ini ya, dia dikatakan satu-satu apabila memang dapat dibalik. Jika A-nya dapat dibalik. Jadi kalau turunan itu nggak satu-satu ya. Misalnya transformasinya memetakan dari hasilnya adalah, misalnya gini, transformasinya memetakan suatu fungsi ke turunannya. Gitu. Nah, itu nggak akan jadi satu-satu. Karena, kenapa? Karena misalnya kita punya X kuadrat, terus punya X kuadrat plus 1. Kemudian dia ditransformasikan menggunakan rumus transformasi turunan. Kan hasilnya sama ya, yaitu 2X. Nah, nanti kan bingung kalau mau dibalikin 2X ini berarti jadi 2 dong gitu ya. Ketika diintegralin gitu ya. Padahal ini juga kalau diturunin hasilnya 2X. Nah, jadi transformasi yang rumusnya adalah turunan dari fungsi tersebut, bukan transformasi satu-satu. Nah, ini ya hubungannya dengan kernel. Jadi kalau misalnya T adalah transformasi satu-satu, pasti kernelnya hanya terdiri dari vektor 0. Jadi kernel T-nya isinya cuma satu, yaitu 0. Implikasinya apa? Karena kernel berhubungan dengan kenolan, maka berarti kenolannya juga adalah 0. Gitu ya, di situ. Ya, jadi kernelnya 0, kenolannya 0. Oke, kita lihat dengan contoh-contoh yang udah dibahas di subbab 8.2 ya. Misalnya yang pertama proyeksi ortogonal. Kita tahu bahwa kernelnya adalah z-aksis ya, atau sumbu z. Sehingga kenolannya 1. Nah, ini berarti implikasinya apa? Implikasinya dengan teorema yang ini, berarti karena kernelnya 1, kenolannya 1 juga, berarti ini bukan transformasi satu-satu. Bisa kita lihat juga sih bahwa di sini 0,0, Z ya. Karena Z-nya bisa berapa aja gitu ya. Berarti kan ada beberapa vektor awal yang pas dipetain hasilnya sama 0,0,0. Ya, jadi 0,0,1 hasilnya 0,0,0 pas dipetain. Tapi 0,0,5 juga kalau diproyeksikan menggunakan transformasi ini hasilnya sama. Ya, berarti kan bukan transformasi satu ya, gitu di sini. Nah, jadi karena kernel T-nya tidak 0, berarti dia bukan transformasi satu-satu. Nah, ini juga contohnya matriks ini ya, misalnya dari contoh subbab 8.2 lagi, karena kenolannya adalah 4, berarti ini bukan transformasi satu-satu ya. Jadi kalau kenolannya bukan 0, gitu ya, kemudian kernelnya juga bukan 0, fix dia bukan transformasi satu-satu. Nah, ini contohnya yang satu-satu. Jadi misalnya saya punya transformasinya adalah merotasikan setiap vektor dengan sudut θ. Nah, ini berarti kira-kira kernelnya adalah apa? Nah, di sini kita bisa memikirkan bahwa kan kernel itu hasilnya adalah 0 ya. Nah, vektor apa sih yang ketika dirotasikan dengan sudut θ hasilnya adalah 0? Cuman vektor 0 kan ya. Jadi vektor apapun gitu ya, 1,0, kalau dirotasiin jadi θ, dia pasti ada gitu hasilnya vektornya. Tapi kalau dia vektor 0, pasti hasilnya adalah 0 ya, karena vektor 0 mau dirotasikan dengan sudut sebesar apapun ya dia tetap 0,0 juga, tetap di sini gitu ya, tetap di sumbunya aja, tetap di titik awal ini. Nah, jadi kernelnya 0, kemudian range-nya apa? Range-nya berarti adalah ruang dimensi 2 ya, karena seluruh ruang dimensi 2 di sini adalah hasil dari transformasinya. Jadi kita punya range-nya adalah ruang berdimensi 2 dan kernelnya adalah 0. Karena kernelnya 0 berarti dia operator satu ya. Kayak gitu ya.
gambarannya tentang kernel dan hubungannya dengan operator satu-satu. Oke, next, hubungannya dengan range ya, yang rumit intinya kalau daerah hasil T adalah V, maka range dari T adalah V juga, gitu ya. Ya, karena range adalah daerah hasil, kan ya. Oke, ini ada hubungannya dengan inversi. Kenapa ini di sini? Ya udah. Intinya gini. Untuk kita tahu dia satu-satu atau tidak, berarti kan dia harus punya inverse. Jadi kalau dia nggak punya inverse, determinannya 0, berarti dia tidak satu-satu gitu ya. Nah, ini ya, jadi kalau kita punya V, hasilnya adalah di sini dengan transformasi, maka kalau mau dibalikin cukup kita inverse ya. Oke, jadi ini contohnya. Tentukan apakah T satu-satu, berarti cukup kita susun matriksnya ya, untuk yang nomor A. Ya, kita punya transformasi linear. Kita harus tahu apakah T bisa di-inverse atau enggak. Ya. Gimana caranya? Cukup kita cek determinannya ya, seperti biasa. Sederhana aja, kita cek determinannya berapa. Ya, ini saya pakai ekspansi kofaktor di baris pertama. Hasilnya adalah -1. Oke, determinannya -1 nih. Berarti dia bisa di-inverse atau enggak? Bisa ya. Nah, makanya dia adalah transformasi satu-satu. Ya, jadi determinan yang 0, dia berarti punya inverse, dia berarti satu-satu. Pertanyaan yang kedua, kalau kita mau cari tahu rumus inverse-nya, ya berarti cukup kita inverse aja ya. Ini inverse-nya udah dicari ya, hasil inverse-nya ini, berarti kita tahu rumus inverse-nya adalah ini ya, cukup kita masukin X1, X2, dan X3-nya. Gitu ya. Dan terakhir ya, ini untuk komposisi ya. Jadi, nah ini udah sih. Jadi kalau T1-nya satu-satu, T2-nya satu-satu, pasti kombinasinya adalah satu-satu. Kemudian kalau ini di inverse ya berarti tinggal dibalik aja ya. Jadi T1-nya di depan, T2-nya di depan. Ya. T2-nya di belakang. Ya. Oke, sampai di sini untuk subbab 8.3.